Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, meskipun kita masih tetap beribadah secara mandiri di rumah kita masing-masing, tapi kebenaran firman Tuhan boleh tetap kita dengarkan meskipun hanya melewati video ini. Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23 menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona tetap menghantui kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lainnya pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan akibat virus corona ini, banyak orang diliputi dengan perasaan sedih, takut, khawatir, cemas, dan bahkan kesal ketika melihat apa yang terjadi saat ini. Apalagi melihat mereka yang tidak taat pada anjuran pemerintah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melihat bersama angka kematian karena virus ini semakin hari semakin bertambah. Tapi puji Tuhan kita juga melihat di sisi lain bahwa angka kesembuhan juga semakin hari semakin bertambah. Ketakutan karena virus ini juga membuat pikiran dan perasaan itu tidak menentu, dan juga membuat kita membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas, secara khusus beraktivitas di luar rumah. Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu pun juga dirasakan oleh para murid pada saat itu pasca kebangkitan Yesus, sehingga membuat mereka berada dalam zona ketakutan. Melalui nas kita pada hari ini ada 3 situasi yang terjadi kepada para murid yang merupakan kata kunci yang kita renungkan dalam firman ini. Yang pertama, kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-9a. Para murid berkumpul di suatu tempat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berkumpulnya para murid untuk makan bersama-sama, belajar bersama-sama adalah hal yang biasa. Namun kali ini, berkumpulnya para murid di suatu tempat yang tidak disebut atau dicatat oleh nas ini memiliki makna dan situasi yang berbeda. Kekejaman karena penyaliban dan kematian Yesus Kristus begitu membayangi dan menghantui kehidupan para murid sehingga membuat mereka takut. Dan yang kedua, pintu yang terkunci. Ini mau menggambarkan begitu kuatnya mereka untuk berusaha bersembunyi, secara khusus kepada pasukan-pasukan atau tentara-tentara Romawi yang pada saat itu memburu dan mencari mereka. Karena takut akan menjadi target selanjutnya setelah Yesus, para murid pada saat itu bersembunyi. Sebab mereka adalah orang-orang terdekat Yesus yang akan membahayakan penguasa pemerintah dan keagamaan. Disangka mereka akan balas dendam atas kematian Yesus Kristus, sehingga membuat mereka takut dan menyembunyikan diri dari ayah bunda. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka takut. Berkumpulnya para murid di suatu malam ketika orang-orang berhenti beraktivitas dan pintu dikunci dengan rapat. Bagi saya, ini mau menunjukkan bahwa para murid pada saat itu benar-benar sedang berada dalam zona ketakutan. Dan di saat mereka tengah dalam suasana ketakutan itu, kegelisahan dan kekhawatiran itu, Tuhan Yesus datang. Ia hadir dan berdiri di tengah-tengah para murid pada saat itu dengan mengucapkan sapaan yang begitu lembut, yaitu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-19, damai sejahtera
bagi kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kata damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus ini sesungguhnya bukan hanya sekedar ucapan atau sapaan yang biasa, atau sapaan untuk memanggil murid-murid yang tengah dalam ketakutan pada saat itu, tetapi lebih dari itu. Kata damai sejahtera ini memiliki makna untuk memberikan sebuah ketenangan, kedamaian hati, kesejahteraan rohani yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berjumpa dengan para murid yang sedang takut, gelisah, khawatir, was-was, harap cemas, dan sebagainya. Dan dalam perjumpaan Yesus dengan para murid pada saat itu membawa sebuah perubahan bagi para murid yang tergambar dalam ayat yang ke-20. Mereka bersukacita melihat Yesus. Sungguh luar biasa yang awalnya mereka takut, mereka sedih, mereka gelisah, bahkan bersembunyi, pada akhirnya mereka bersukacita. Sosok yang mereka kagumi dan mereka harapkan tiba-tiba hadir di hadapan mereka. Sehingga ketika para murid menunjukkan sukacita itu, Tuhan Yesus kembali mengulang perkataannya dalam ayat yang ke-21. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus yang lemah lembut itu ternyata membawa perubahan hati, perasaan dan suasana malam itu bagi para murid. Suatu perkataan yang memberikan kekuatan yang penuh kuasa yang ditunjukkan oleh Injil Yohanes dalam nas kita pada hari ini, di mana Tuhan Yesus memberkati dan mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu artinya suatu perkataan yang menenangkan dan memberikan kekuatan, mengubah ketakutan menjadi sukacita dan menguatkan para murid untuk menjalani kehidupan mereka, dan bahkan juga untuk memberkati para murid menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di tengah situasi kita saat ini, memang kita harus diam di rumah kita masing-masing. Kita masih membatasi diri dalam sebuah perjumpaan dengan banyak orang, dan kita membatasi diri dan mengurangi aktivitas kita di luar rumah, serta kita juga harus tetap mengikuti standar protokol kesehatan. Bahkan juga kita tidak tahu kapan wabah virus ini akan berakhir. Besok, minggu depan, bulan depan, kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara kapan ini akan berlalu dalam kehidupan kita. Namun yang pasti kita meyakini dan kita percaya sama seperti para murid ketika mereka dalam situasi yang takut, gelisah, dan khawatir akan kehidupan ini. Di saat yang sama kita pun mengimani bahwa Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik itu memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, bahkan juga memberikan kita damai sejahtera. Dan dengan penuh kuasa juga dia memberikan Roh Kudus yang akan memampukan kita, meneguhkan kita dalam kita melewati situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika pada saat ini kita masih memiliki rasa takut, gelisah, khawatir, maka melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk mengimani bahwa apa yang telah Tuhan katakan dalam nas ini juga merupakan sapaan bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sapaan untuk membuat kita tenang, penuh sukacita, kita kuat, kita berpengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Dan ketika iman yang seperti ini terus kita hidupkan dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengelola rasa takut, rasa cemas, stres, emosi kita dengan baik. Dan peristiwa pandemi
yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini menjadi suatu kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk kita bertumbuh secara iman. Bukan hanya iman yang abstrak, namun iman yang nyata sehingga kita mampu untuk menyatakan sapaan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Maka hal yang sangat penting untuk kita lakukan saat ini, yaitu mari kita buka pintu hati kita untuk menerima dan menyambut Dia yang hadir dalam kehidupan kita dengan penuh kuasa. Dan juga Ia telah memberikan kita Roh Kudus yang akan memampukan kita semua menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan secara khusus melalui Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, salam sehat, tetap semangat.